Yang berat jadi warga Indonesia itu adalah ketika Panglima TNI Jenderal Agus Subianto menjatuhkan sanksi kepada sekitar 4.000 prajurit TNI untuk menghilangkan yang namanya parkir liar. Akhirnya dia pasang pakai. Gimana Indonesia mau maju? Para Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Romlia Pratama. Teman-teman sahabatku semuanya, gimana kabar kalian? Mudah-mudahan kalian semuanya baik-baik saja beserta keluarganya di sana. Teman-teman sahabatku, buat kalian yang baru gabung, yang baru nonton video ini, silahkan di subscribe dulu, di like dan di komen guys. Buat teman-teman sahabatku yang udah mendukung support channel ini, terima kasih. Mudah-mudahan kalian semuanya diberikan keberkahan umur, keberkahan rezeki, dimudahkan segala urusannya, baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman sahabatku semuanya, seperti biasa guys, kita akan mereaction beberapa video yang lagi viral hari ini guys. Seperti apa videonya? Ini guys. Yang berat jadi warga Indonesia itu adalah ketika kalian tetap harus bayar pajak, bahkan pajak akan dinaikkan tahun depan jadi 12%, di saat hidup makin sulit, cari pekerjaan susah. Orang yang kerja pun sekarang banyak di PHK karena banyak pabrik yang bangkrut. Dan yang lebih sulit ketika kalian mengkritisi kondisi sulit hari ini, kalian disebut anak abah, anti pemerintah, gak pernah bersyukur. Coba buat itu. Jadi mengkritik pemerintah dianggap benci kepada pemerintah. Padahal kata Rasulullah, Afdhul jihad kalimatul haqqi inda sultanil jair. Seutama-utamanya jihad adalah menyampaikan kebenaran di depan penguasa. Nah, penguasa hari ini itu banyak yang zalim, banyak yang tidak peduli pada rakyat. Mereka hanya pro kepada asing-asing dan pro kepada oligarki. Itu fakta loh. Memang iya sih, kebanyakan pengkritik di Indonesia itu sekarang kayak tersisihkan gitu ya. Kalau nggak pro kepada pemerintah, nggak ngebelain pemerintah, itu rasanya sulit sekali. Wah, bergerak itu sulit sekali gitu. Jadi pengkritik tuh ya memang gitu guys, harus menanggung akibatnya gitu. Memang gitu, di Indonesia tuh gitu. Susah sekali untuk dikritik, seakan-akan pengkritik ini nggak ada gunanya. Padahal sebuah negara itu harus ada check and balance. Jadi harus ada pengkritik dan harus ada pembela. Itu sudah biasa. Yang namanya demokrasi ya harus itu yang namanya demokrasi. Kalau hanya ada pembela tapi nggak ada pengkritik, ya mau dikemanain negara kita? Yang benar akan disalahkan, yang salah akan dibenarkan. Itu kan nanti susah nanti jadinya gitu. Jadi itulah kami tetap berdiri atau ya membuat konten hal-hal yang mengkritik pemerintah. Artinya kita itu ya kalau bisa lah seminim mungkin kesalahan pemerintah kita dalam menangani isu-isu masyarakat gitu. Kalau kalau kita ngebiarin ya pemerintah kita akan enak-enakan di sana kan gitu. Kita itu nggak mau kayak gitu. Kita nggak mau. Kita sebenarnya jauh lebih sayang daripada orang-orang yang diam itu. Apalagi orang-orang yang suka cari kesalahan negara lain daripada mengkritik pemerintahan sendiri. Karena mengkritik pemerintahan ini agar pemerintahan itu jauh lebih baik lah ke depannya gitu. Kan gitu. Tujuannya itu. Nggak ada niat kebencian, nggak ada niat untuk menjatuhkan marwah ini, nggak. Ya masalah penonton ya, masa iya saya akan mengatur penonton saya itu harus dari negara ini, harus negara ini, kan nggak bisa. YouTube ini global kan gitu. Kita berlanjut ke video selanjutnya. Ini dia guys. Panglima TNI Jenderal Agus Subianto menjatuhkan sanksi kepada sekitar 4.000 prajurit TNI yang terbukti terlibat judi online. Keterlibatan anggota TNI itu berdasarkan data dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK. Hal ini disampaikan oleh Komandan Pusat Polisi Militer TNI Maijen Yusri Nuryanto usai menggelar apel pasukan penegakan hukum tahun 2024 di Cilangkap, Jakarta. Tindakan tegas ini diberikan menyusul adanya perintah dari Presiden Prabowo Subianto untuk mengatasi berbagai persoalan yang merugikan negara termasuk judi. Menurut Dan Puspom, data 4.000 prajurit TNI yang terbukti terlibat diperoleh dari PPATK.
Sanksi yang diberikan kepada prajurit yang terlibat bermacam-macam, mulai dari tindakan disiplin, penahanan ringan dan berat hingga ada yang dipidanakan. Nah ini TNI loh, tentara kita. Artinya tentara kita itu udah dirasuki oleh judi online. Ya, judi online itu merasuk bukan hanya kepada golongan-golongan tertentu, tapi juga ke anak-anak sekolah sekarang guys di sana itu. Ke anak-anak sekolah tahu nggak? Udah main judi online, main slot. Itu bahaya banget tahu nggak? Ini pemerintah harus jangan tinggal diam. Jangan hanya bos-bos kecilnya aja ditangkap, bos-bos besarnya mana? Mana coba? Gak mungkin judi online ini hanya dikendalikan oleh orang-orang itu. Pasti ada orang besarnya di sana. Karena udah bertahun-tahun di Indonesia. Gak mungkin orang kecil ini yang mengendalikan semuanya ini gitu. Pasti ada orang besarnya. Gue yakin itu. Ayolah, jangan lindungi mereka. Buka lebar-lebar, tangkap mereka. Kalau mau Indonesia ini aman dari judi online. Kita nomor 1 loh. Nomor 1 mengalahkan negara-negara yang sudah melegalkan judi gitu. Ya negara yang melegalkan judi aja nggak sehebat kita main judi online-nya gitu. Artinya kita itu lebih parah dari negara-negara yang judinya itu sudah dilegalkan. Coba bayangkan. Mau jadi apa generasi kita? Anak sekolah loh dirasuki, TNI dirasuki, apalagi polisi. Mungkin memang sarangnya. Mungkin ya. Kita berlanjut ke video selanjutnya. Ini dia guys. Pelanggan yang terhormat, Alfamidi tidak menyediakan juru parkir ya. Yang di depan itu parkir liar. Dimohon untuk tidak memberikan uang parkir kepada juru parkir. Jadi parkirannya gratis. Parkir gratis ya. Jadi ini salah satu minimarket berinisiatif ini ya untuk menghilangkan yang namanya parkir liar. Akhirnya dia pasang pakai speaker kenceng-kenceng ngasih tahu bahwa di sini parkir gratis, nggak usah bayar. Gimana menurut saya? Inovasi yang patut diacungi jempol. Ya itu kan menertibkan juga itu kan. Mengelola parkir itu kan bukan haknya setiap orang. Ada orang-orang yang ditunjuk untuk mengelola parkir gitu ya. Nah dia tidak boleh minta uang. Kalau memang ditunjuk sama perusahaan itu ya silahkan dia kerja di situ. Karena area parkir itu kan milik perusahaan itu. Oh iya betul. Bukan milik umum gitu loh. Tindakan begitu itu memang kita harus dibiasakan begitu, bersikap tegas sehingga orang itu tidak berani main-main dengan keadaan. Tapi kan Rp2.000 kan nggak bikin miskin maksudnya. Masa kamu mau mengambil rezeki orang-orang ini yang cuma Rp2.000 aja? Bukan mengambil rezeki, itu bukan rezeki dia. Cari rezeki itu tidak berarti sembarang-sembarang. Saya ini cari rezeki ya saya bebas. Kalau saya nggak cari makan anak saya gimana nanti gitu kan misalnya? Ya silakan kamu cari makan dengan cara yang benar, tidak mengganggu orang lain gitu kan. Itu bukan rezeki berarti ya kalau sesuatu yang ilegal ya? Iya, artinya gini dia mencari rezeki dengan cara yang haram. Karena tidak sesuai peraturan gitu. Ya tidak sesuai dengan kesepakatan masyarakat. Kalau mau datang ke supermarket itu parkir itu ditulis itu sudah parkir gratis. Udah dia parkir. Nah, apa haknya orang ini ikut-ikut ngatur parkir di situ? Tidak ada hak. Iya ya, jadinya haram soalnya si perusahaan itu sudah menggratiskan, tapi masih ada orang yang menjadi juru parkir gitu. Iya juga ya, jadinya haram gitu. Jadi, waduh, gue nggak tahu sih sebenarnya orang-orang seperti ini nih datangnya dari mana gitu. Si berharap ya pemimpin-pemimpin daerah yang kita pilih tanggal 27 kemarin itu bisa membenahi kejadian-kejadian seperti ini. Karena bukan hanya di satu tempat ini, di semua Indonesia itu ada. Semua Indonesia itu ada parkir liar seperti ini tuh ada. Ini harus ditertibkan. Caranya jangan hanya memberikan himbauan kepada mereka atau menangkap mereka, tetapi harus ada solusi kerja atau menyediakan pekerjaan untuk mereka agar mereka tidak kembali seperti pencuri atau maling atau pencuri lah. Orang yang menjadi pencuri, yang menjadi perompak itu jangan hanya dihukum, tapi di dalam penjara itu harus ada pelatihan kerja agar mereka ketika keluar dari penjara itu punya skill, punya kemampuan untuk bekerja, untuk membuka usaha misalnya. Ya, atau mau bekerja sama orang lain, punya skill lah gitu setidaknya, agar mereka tidak kembali lagi ke jalan-jalan itu aja gitu.
Karena percuma mau ditangkap di penjara kalau kita hanya memenjarakan seseorang, tetapi ketika keluar mereka akan kembali, ya percuma aja gitu kan. Mereka kalau nggak punya skill, nggak punya pekerjaan, nggak disediakan pekerjaan, keluarnya ketika keluar ya kembali lagi ke mode awal gitu, ke pengaturan awal kan gitu, bekerja seperti itu lagi gitu. Ya harus ada solusi, kedepannya harus ada solusi untuk orang-orang yang seperti ini, apalagi orang-orang yang pengangguran, karena pengangguran di tempat kita itu, di negara kita itu sangat luar biasa gitu. Kita berlanjut ke video yang selanjutnya. Ini dia guys, gimana Indonesia mau maju, para penjabatnya aja yang sudah berani bersumpah di atas Al-Quran pada ingkar janji, pada rakus, pada maling, pada zolim. Buset dah, Tuhan aja gak ditakutin cok, emang edan dah. Tuhan aja gak ditakutin cok. Apalagi cuma undang-undang yang dibuat oleh manusia kan gitu. Ya begitulah negara kita. Kita harus membuka mata. Dan ketika ada orang berbicara tentang ini, ya jangan sakit hati. Memang keadaannya, faktanya memang seperti itu. Gimana caranya? Ya kritik, biar mereka, orang-orang yang duduk di sana yang kita bayar dengan pajak kita itu, membenahi kekurangan-kekurangan dari negara kita. Kalau kita hanya diam dan tidak mau bersuara, ya nggak tahu deh. Tunggu aja lah kehancurannya. Terima kasih buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa selawat guys.